Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kelas A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai supply and cost production, strategi perusahaan dalam mengatur biaya produksi di masa pandemi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikroekonomi 1 yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno, MSc, dan Ibu Daru Wahyuni, SE, MSI. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan anggota dari kelompok 12. Yang pertama yaitu Nagni Rismawati, yang kedua Vicky Bagus Sinungarta, yang ketiga Arum Musnabila Fikri, dan yang keempat Rosa Aliviana. Pada pembahasan materi kali ini, kami membagi menjadi 5 submateri. Yang pertama yaitu explicit versus implicit, yang kedua accounting profit versus economic profit, yang ketiga diminishing marginal returns, yang keempat planning curve, dan yang kelima strategi perusahaan dalam mengatur biaya produksi di masa pandemi. Materi yang pertama yaitu explicit versus implicit cost. Sebelum ke materi explicit versus implicit cost, kita akan membahas mengenai biaya produksi. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor dari produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Akumulasi dari dana yang dikeluarkan merupakan cost production. Biaya produksi yang diperlukan untuk mengetahui harga jual suatu produk. Setelah seluruh biaya produksi dihitung, perusahaan bisa membaginya dengan total output yang dihasilkan dari biaya tersebut dan menetapkan harga lengkap dengan marginal labanya. Dari biaya produksi tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit merupakan pengeluaran-pengeluaran yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang akan dibutuhkan. Jenis biaya produksi eksplisit akan dicatat secara langsung dalam laporan keuangan. Besaran biaya eksplisit seringkali berbeda setiap waktu, mengingat harga bahan baku atau kebutuhan lainnya mengalami naik turun. Contoh dari biaya eksplisit antara lain yaitu biaya tenaga kerja, mesin, tanah, bangunan, bahan baku, dan lain sebagainya. Biaya implisit. Biaya implisit merupakan sebuah taksiran pengeluaran terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu sendiri dan juga memberikan fasilitas produksi tanpa memengaruhi proses manufaktur secara langsung. Namun, hasil yang dirasakan dalam jangka panjang. Biasanya, biaya implisit ini dimasukkan dalam biaya overhead. Contoh dari biaya implisit yaitu antara lain biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan bangunan, biaya kesempatan atau opportunity cost, kehilangan pendapatan bunga, biaya pelatihan pegawai baru dalam waktu yang dikorbankan untuk pelatihan tersebut. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus dari biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit, contohnya PT Gemilang Semesta memiliki pengeluaran biaya eksplisit pada bulan Juni sampai bulan Juli sebesar 224 juta, yang mana total biaya tersebut meliputi biaya tetap seperti sewa gedung dan biaya variabel berupa gaji karyawan dan biaya lainnya. Untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran biaya eksplisit dalam suatu perusahaan merupakan hal yang wajib agar kalian semakin mengerti dan efektif dalam penggunaan anggaran yang akan diperlukan. Biaya implisit, contoh kasusnya yaitu seperti sebuah perusahaan manufaktur mempunyai gedung yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional dan produksi bisnis. Dengan aset properti tersebut, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 800 juta per bulan.
Sementara itu, apabila properti tersebut disewakan pada pihak lain, maka besarnya pendapatan atas sewa atau biaya peluang yang akan diperoleh adalah sebesar 50 juta per bulan. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui biaya implisit perusahaan manufaktur tersebut adalah sebesar 750 juta per bulan. Berdasarkan contoh biaya implisit tersebut, dapat terlihat berapa pentingnya perhitungan biaya implisit. Melalui perhitungan tersebut, pihak manajemen dapat menimbang secara lebih cermat kebijakan yang akan diambil untuk menghasilkan profit lebih maksimal melalui sumber daya yang akan dimiliki. Yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan biaya eksplisit dan biaya implisit. Perbedaan antara biaya eksplisit dan biaya implisit yang pertama adalah pada pencatatan. Sifat keduanya yang berbeda membuat biaya eksplisit dapat dituliskan dalam catatan keuangan, sementara biaya implisit tidak dapat dituliskan dalam catatan keuangan. Perbedaan keduanya ini terjadi karena perbedaan transaksi keuangan yang terjadi antara keduanya. Yang kedua yaitu mengenai perhitungan keuntungan. Biaya eksplisit dan biaya implisit tidak hanya berbeda dari aspek pencatatan, tetapi juga dari perhitungan keuntungan dari keduanya. Biaya eksplisit bisa membantu untuk menghitung laba akuntansi dan laba ekonomi, sedangkan biaya implisit membantu untuk perhitungan keuntungan ekonomi perusahaan saja. Yang ketiga yaitu mengenai pelaporan kepada perusahaan. Proses pencatatan biaya eksplisit dan biaya implisit dalam sebuah perusahaan mempengaruhi pelaporan keuangan kepada perusahaan atau pihak manajemen perusahaan. Biaya eksplisit yang bisa dicatat di laporan keuangan ini nantinya bisa dilaporkan kepada pihak manajemen perusahaan sebagai pengeluaran yang terlihat. Sedangkan biaya implisit yang disebut juga dengan biaya tersirat ini tidak dapat dilaporkan ke perusahaan karena tidak adanya pencatatan keuangan atau transaksi keuangan yang terjadi dan tercatat dalam laporan keuangan. Yang terakhir yaitu mengenai kepastian. Biaya eksplisit dan biaya implisit juga dibedakan dari kepastian pendapatan atau pengeluarannya. Maksudnya adalah biaya eksplisit bisa dipastikan jumlahnya, sedangkan biaya implisit tidak dapat dipastikan jumlahnya, baik itu pengeluaran, pemasukan, ataupun keuntungan. Perbedaan kepastian antara biaya eksplisit dan biaya implisit ini disebabkan oleh ada atau tidaknya transaksi keuangan yang terjadi antara keduanya. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis biaya produksi dalam laporan keuangan. Dari gambar di samping merupakan salah satu contoh pencatatan biaya produksi dalam laporan keuangan. Sementara harga pokok produksi merupakan daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu. Dari gambar tersebut dapat dianalisis yaitu sebagai berikut. Yang termasuk dari biaya eksplisit yang pertama yaitu total pemilihan bahan baku, yang kedua total biaya bahan baku, yang ketiga upah tidak langsung, yang keempat biaya listrik dan air, serta yang terakhir yaitu biaya asuransi pabrik. Yang selanjutnya yaitu yang termasuk dari biaya implisit. Yang pertama yaitu biaya penyusutan pabrik, yang kedua biaya penyusutan mesin, serta yang terakhir biaya pemeliharaan pabrik. Yang selanjutnya yaitu mengenai accounting profit versus economic profit. Profit atau laba menurut Supomo, pengertiannya yaitu merupakan pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarannya diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya. Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya profit atau laba merupakan seluruh total pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Profit atau laba juga dapat dikatakan sebagai kelebihan pendapatan dan didapatkan sebagai imbalan menghasilkan barang dan jasa selama satu periode. Yang selanjutnya mengenai pengertian laba akuntansi.
Laba akuntansi adalah laba bersih perusahaan yang diperoleh selama tahun akuntansi tertentu. Untuk perhitungannya, laba akuntansi sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya eksplisit. Untuk kelebihan atau kegunaan dari laba akuntansi, yaitu mencerminkan profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya mengenai laba ekonomi. Laba ekonomi adalah surplus yang tersisa setelah dikurangi biaya total dari pendapatan. Untuk perhitungannya, laba ekonomi sama dengan total pendapatan dikurangi dalam kurung total biaya eksplisit plus total biaya implisit. Untuk kegunaan atau kelebihannya, yaitu untuk menunjukkan seberapa baik perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Yang selanjutnya mengenai contoh kasus. Sebuah perusahaan menerima pendapatan sebesar 10 juta atas penjualan hasil produksinya. Biaya bahan baku untuk produksi adalah sebesar 2.500.000. Selain itu, perusahaan tersebut juga memiliki biaya implisit sebesar 1.500.000. Dapat dihitung antara accounting profit dan economic profit dari contoh kasus tadi. Untuk laba akuntansi atau accounting profit, rumusnya yaitu pendapatan dikurangi biaya eksplisit. Untuk pendapatannya tadi 10 juta dikurangi dengan biaya bahan baku atau biaya eksplisitnya yaitu 2.500.000, sehingga didapatkan laba akuntansi sebesar 7.500.000. Untuk laba ekonomi itu sendiri rumusnya pendapatan dikurangi dalam kurung biaya eksplisit plus biaya implisit. Untuk pendapatannya didapatkan tadi 10 juta dikurangi dengan dalam kurung 2.500.000 biaya eksplisit atau biaya bahan bakunya ditambah biaya implisitnya yaitu sebesar 1.500.000, sehingga 10 juta dikurangi dengan 4 juta, maka didapatkan laba ekonomi sebesar 6 juta. The law of diminishing return. Teorinya, jika input atau faktor produksi yang sifatnya variabel terus ditambah, awalnya produksi total terus bertambah. Tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, produksi tambahan akan menurun dan menyebabkan pertambahan dari produksi total semakin lambat hingga pada tingkat yang maksimum, lalu akan menurun. Selanjutnya, penjelasan untuk lebih memahami diminishing return. Dalam tabel tersebut ada input yang jumlahnya tetap, yaitu tanah, dan input variabel, yaitu labor. Saat labor 1 orang ditambah menjadi 2 orang, ditambah menjadi 3 orang, dan ditambah menjadi 4 orang, maka total produk akan meningkat. Begitu pula dengan average product dan marginal product. Ketika labor 5 orang ditambah menjadi 6 orang, ditambah menjadi 7 orang, dan ditambah menjadi 8 orang, total product akan meningkat, sedangkan average product akan menurun dan marginal product akan menurun. Saat labor 8 orang, total produk akan mengalami maksimum. Lalu saat labor 9 orang, total produk akan mengalami penurunan. Sedangkan average product dan marginal product juga akan mengalami penurunan. Dapat dilihat di kurva, dalam tahap pertama, total produk mengalami pertambahan yang cepat. Lalu pada tahap kedua, perlahan-lahan pertambahan akan naik secara lambat. Pada tahap ketiga bisa dilihat kurva total produk mengalami penurunan. Beralih pada kurva average product dan marginal product. Pada tahap pertama, di mana marginal product dan average product naik dengan marginal product di atas average product. Lalu saat labor berjumlah 5 orang,
average product, dan marginal product saling berpotongan. Dan pada labor sebanyak 6-9 orang, yaitu tahap kedua dan ketiga, marginal product dan average product terus-menerus turun dengan posisi marginal product di bawah average product. Jadi, dapat diasumsikan pada tahap pertama yaitu increasing return, jika tenaga kerja ditambah akan meningkatkan produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal sehingga terjadi tambahan output. Lalu pada tahap kedua, diminishing return, ketika produksi total terus meningkat secara perlahan-lahan sampai ke titik optimum. Sedangkan produksi rata-rata dan produksi marginal akan menurun, dan hasil yang diperoleh semakin berkurang dengan adanya tambahan tenaga kerja. Lalu, tahap ketiga, negative return, jika tenaga kerja terus ditambah, maka produksi total dan produksi rata-rata menurun, sedangkan produksi marginal akan negatif. Kurva planning. Kurva planning merupakan kurva biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost, dikenal sebagai kurva perencanaan atau planning kurva. Planning kurva yang memiliki arti kurva perencanaan akan digunakan untuk membuat rencana mengenai skala operasi yang diinginkan suatu perusahaan. Pada kurva di samping, terlihat bahwa ada long run average cost dan ada 3 short run average cost. Long run average cost yang terbentuk pada kurva di samping sebenarnya berasal dari serangkaian kurva biaya rata-rata jangka pendek, yaitu dari 1, 2, dan 3. Setiap titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang sejatinya berkaitan dengan suatu kurva biaya rata-rata jangka pendek, karena bentuk kurva LAC berasal dari sekumpulan atau serangkaian dari kurva jangka pendek. Selain itu, terlihat bahwasanya kurva jangka pendek berada di atas kurva jangka panjang. Di dalam jangka panjang, titik terendah dari suatu AC tidak menggambarkan biaya yang paling minimum untuk memproduksi suatu tingkat produksi. Terdapat kapasitas produksi lain atau AC lain yang dapat meminimumkan biaya. Sebagai buktinya, perhatikanlah AC pertama dan AC kedua. Titik A pertama adalah titik terendah dari AC pertama. Dengan demikian, dalam jangka pendek, produksi HiA dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah dari titik manapun pada AC pertama. Tetapi, dalam jangka panjang, biaya itu belum merupakan biaya yang paling minimum, karena apabila kapasitas produksi AC kedua digunakan, produksi sebesar HiA akan mengeluarkan biaya sebanyak yang ditunjukkan oleh titik A pada AC kedua. Selanjutnya, skala ekonomi dan tidak ekonomi. Yang pertama, skala ekonomi. Skala ekonomi merupakan skala kegiatan produksi jangka panjang yang bersifat skala ekonomi apabila pertimbangan jumlah produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Pada kurva jangka panjang atau kurva di samping, keadaan ini ditunjukkan oleh bagian kurva yang semakin menurun. Dalam kurva di samping, keadaan ini berlaku pada produksi 0 sampai dengan 1000. Yang kedua, skala tidak ekonomi. Skala kegiatan produksi jangka panjang dikaitkan bersifat skala tidak ekonomi apabila pertambahan jumlah produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Keadaan ini diwujudkan oleh kegiatan memproduksi yang menurun efisiennya. Hal ini dicerminkan oleh biaya produksi yang bertambah rendah di dalam kurva di samping. Keadaan ini berlaku melebihi produksi 1000. Berikutnya berita aktual dilansir dari CNBC Indonesia dengan headline "Pangkas Biaya Overhead, Cara WTON Jaga Kinerja Saat Pandemi". Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WTON, Hadian Pramudita menyebutkan di tengah pandemi corona, WTON masih fokus menyelesaikan proyek utama mulai dari proyek tol hingga power plant.
Sehingga dalam upaya mempertahankan kinerja saat pandemi, WTUN berupaya menekan biaya overhead, memaksimalkan penjualan dengan kontrak lama, hingga memaksimalkan kos yang keluar untuk barang jadi serta memastikan kelancaran pembayaran guna mendukung cash flow perusahaan. Lalu seperti apa target WTON sepanjang tahun 2020? Berikut kami melampirkan video yang bersumber dari channel YouTube CNBC Indonesia. Bagaimana strateginya nih Pak di tengah kondisi seperti ini begitu ya, masih terus menjalankan dan masih terus tetap berjalan begitu ya? Apa strategi khusus yang dilakukan oleh Wika Beton sendiri Pak? Oke, yang pasti tadi kita menekan overhead. Yang kedua adalah memaksimalkan penjualan, Mbak, dengan kontrak-kontrak lama, ya kan? Terus memaksimalkan kos yang keluar untuk barang material dan barang jadinya. Terus pembayaran itu untuk menjaga cash flow, mumpung dalam kondisi sepi kita tetap kejar, Mbak. Itu saja, Mbak. Di tahun sampai kuartal kedua produktivitas kami itu hanya 62% saja. Tentunya ini karena imbas corona, di mana yang jelas APBN dan APBD mengarahkan dananya sebagian ke akibat COVID, sementara swasta tetap menahan diri. Gitu. Jadi kita mencoba mengoptimalkan omset kontrak yang sudah kita dapat di tahun 2019 untuk kita selesaikan di tahun ini. Gitu. Baik, apa saja optimalisasi yang dilakukan Pak di tahun dengan tahun 2019 begitu ya, dari yang didapatkan di tahun 2019. Terus bagaimana ini untuk memaksimalkan utilisasi pabrikan juga Kak, dari 62% ini, apakah akan ada recovery atau akan ada penambahan lagi sampai nanti di penghujung tahun 2020 ini Pak Hadian? Kami merencanakan menduga sampai tahun di 2020 ini masih berkisar 60%. Bulan ini kelihatannya akan turun dari 60%, tapi bulan depan sudah mulai naik lagi, maksimum hanya 60%, Mbak. Dan tentunya yang kita optimalkan adalah melakukan cost reduction untuk biaya usaha. Bentuk efisiensinya seperti apa Pak? Ini dampak atau efek yang terjadi terhadap operasional produksi, kemudian ke proyek juga seperti apa? Apakah ada strategi langkah efisiensi juga yang dilakukan oleh Wika Beton, Pak Hadian? Oke, yang pasti kami tidak membuat banyak stok, Mbak. Jadi baik bahan baku kita optimalkan stoknya dan kita efisiensikan, begitu juga stok barang jadi, Mbak. Jadi barang jadi ini segera kita luncurkan ke proyek-proyek yang memang membutuhkan. Apabila proyek itu mengalami perlambatan, kami pun akan mengkoreksi kapasitas produksi kami. Jadi intinya adalah betul-betul mengoptimalkan kos yang keluar. Oke. Dan tentunya Pak Hadian, kalau ya silakan Pak Hadian. Silakan, Mbak. Oke, baik. Tentunya kita juga berharap bahwa barang-barang yang keluar ini juga segera dilakukan pembayaran oleh pemesannya, Mbak. Dari sumber-sumber terkait, kami menyimpulkan bahwa usaha PT Wijaya Karya Beton dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan di masa pandemi. Langkah yang pertama, melakukan pemangkasan biaya overhead, diantaranya dilakukan dengan 1. Mengurangi pekerja outsource atau lewat pihak ketiga. 2. Mengurangi biaya perjalanan bisnis. 3. Menetapkan supply chain management. Langkah kedua, melakukan pengoptimalan kos yang keluar. Jadi, bahan baku yang dimiliki dan barang jadi dioptimalkan sehingga barang jadi yang dimiliki akan segera diluncurkan kepada proyek-proyek yang membutuhkan.
Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 mengucapkan banyak terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.